Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 220. Setelah David masuk ke dalam mobil, Fu Yinghong tiba-tiba mengeluarkan kartu emas dengan pengerjaan yang sangat bagus dan menyerahkannya kepadanya. David, kartu ini untukmu. Kakak Hong, ada apa? David melihatnya dan bertanya pada Fu Yinghong dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kartu keanggotaan tertinggi dari klub Sheng Xiaoting. Hanya anggota tingkat berlian dari klub Huaxin yang berhak memilikinya, dan ini adalah edisi terbatas. Jawab Fu Yinghong. Ah, Kakak Hong, kenapa kamu memberiku kartu ini? David tercengang. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hal ini, dia juga tahu bahwa kartu ini pasti barang yang sangat berharga. Hehe, aku sebenarnya tidak memberimu kartu ini, tapi pemilik di sini memintaku untuk memberikannya padamu. Fu Yinghong tiba-tiba berkata. Ah, Kakak Hong, apa maksudmu? Kartu ini diberikan kepadaku oleh Nyonya Xiao. David terkejut sesaat. Itu benar. Fu Yinghong mengangguk, dan berkata, kartu ini memang diberikan kepadamu oleh Nyonya Xiao. Tidak ada persahabatan. David cukup terkejut dengan ini. Hehe, Nyonya Xiao sudah tahu tentang penampilanmu malam ini. Fu Yinghong tersenyum lagi, dan berkata kepada David, wanita tua itu berkata bahwa kamu adalah bakat yang langka, dan dia juga meminta kami anggota klub Huaxin untuk berhubungan baik denganmu. Nyonya Xiao, apakah dia benar-benar mengatakan itu? David kagum. Sejujurnya, David hanya bertemu Nyonya Xiao di pesta makan malam, dan kedua belah pihak tidak mengenal satu sama lain secara formal. Tetapi pihak lain sangat menghargainya, dan bahkan memberinya kartu tertinggi, yang tentu saja mengejutkannya. Tentu saja. Izinkan saya memberitahu Anda, Nyonya Xiao sangat akurat dalam melihat orang. Kali ini tidak terkecuali. Fu Yinghong berkata demikian, dan kemudian tersenyum pada David dengan bercanda. David, dengan kartu ini, jika kamu ingin memasuki keluarga sejahtera di masa depan, itu akan seperti kembali ke rumahmu sendiri. David, itu sepertinya sangka ini sangat kuat. Di masa depan, mungkin aku harus memintamu untuk membawaku ke klub BOC untuk menikmati perlakuan khusus dari anggota tertinggi. Amanda Feisue juga berkata dengan iri. Hehe. Nona Amanda benar. Orang yang memegang kartu ini pasti akan diperlakukan seperti ini. Fu Yinghong tersenyum, lalu berkata kepada David, Kakak, Nona Amanda adalah pacarmu. Kamu harus selalu membawanya dia datang ke sini untuk bermain. Dijamin akan ada berbagai manfaat tak terduga. Mendengar apa yang dikatakan Fu Yinghong, mata Amanda Feisue langsung berbinar, dan dia secara alami tahu apa arti manfaat tak terduga ini. Jadi Amanda Feisue segera dia berkata kepada David, David, karena ini adalah keinginan Nyonya Xiao dan Tuan Fu, Anda dapat menerimanya. Rumah yang makmur ini memang sangat bagus, saya ingin datang untuk bermain di masa depan, itu akan terbuka mataku. Hehe. Tidak apa-apa. Melihat apa yang dikatakan Amanda Feisue, David bisa menebak apa yang dia pikirkan, jadi dia tersenyum, dan memasukkan kartu keanggotaan tertinggi ke tengah dompetnya. Kemudian, David dan Amanda Feisue mengucapkan selamat tinggal pada Fu Yinghong, dan pergi dari istana kemuliaan. Amanda Feisue mengendarai mobil, membawa David, dan setelah meninggalkan istana kemuliaan, mereka berkendara ke jalan di luar. Setelah berada di jalan, Amanda Feisue menyalakan stereo mobil, dan semburan musik blues romantis diputar di dalam mobil. Malam ini, terlalu mengasyikkan. Amanda Feisue bergumam pada dirinya sendiri. Feisue, kenapa kamu begitu bersemangat? David bertanya padanya seperti ini.
itu bukan karena kamu. Amanda Fei-sue menoleh untuk melirik King Yun, dan berkata dengan senyum menawan, David, sejujurnya, penampilanmu malam ini benar-benar membuatku terkesan. Hehe, Fei-sue, apakah kamu puas dengan penampilanku malam ini? David bertanya pada Amanda Fei-sue sambil tersenyum. Karena Amanda Fei-sue yang berinisiatif mengundang David untuk menghadiri pesta makan malam di Istana Kemuliaan, dan bahkan menghabiskan banyak pemikiran untuk itu. Amanda Fei-sue memikirkannya dengan serius, dan menjawab, puas. Puas tak terduga. Sebenarnya, aku punya sesuatu yang lebih memuaskan untukmu. David melihat emosi Amanda Fei-sue sangat bagus, jadi dia menggodanya dan berkata, apakah kamu ingin melihatnya? Benarkah? Apa yang kamu bicarakan? Amanda Fei-sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Misalnya, beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi belum selesai. David melihat profil sisi indah Amanda Fei-sue, menelan ludah secara diam-diam, lalu berkata, ingin melakukan hal buruk padaku? Amanda Fei-sue memberi David tatapan putih. Lalu katakan begitu. Hei, Fei-sue, itu bukan hal yang buruk, itu yang harus dilakukan seorang pacar. David berkata kepada Amanda Fei-sue, karena aku pacarmu, aku belum menerima keuntungan yang seharusnya aku dapatkan. Manfaat yang apakah kamu mau? Amanda Fei-sue sudah menebak apa yang dimaksud David. Wajahnya memerah dan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya, untuk meninggalkan bekas padamu. David berkata kepada Amanda Fei-sue dengan wajah mengeluarkan air liur. Kamu, sangat menjijikkan. Kenapa kamu selalu memikirkan hal semacam ini di kepalamu? Amanda Fei-sue segera mengerti, wajahnya menjadi lebih merah, dan dia memberi David tatapan putih. Hei, siapa yang membuatmu terlihat sangat cantik? Aku pria normal lagi, dan aku masih pacarmu, kenapa kamu tidak memikirkannya? David memutuskan untuk keluar semua, bagaimanapun, hanya ada dua dari mereka di dalam mobil sekarang. Wajah Amanda Fei-sue berubah semakin merah tapi dia tidak berbicara, tetapi terus mengemudikan mobil. Namun, suasana di dalam mobil menjadi lebih menawan. David sedang berpikir dalam benaknya, haruskah dia memberitahu Amanda Fei-sue bahwa dia ingin pergi dia bermalam di sana. Pada saat ini, Amanda Fei-sue tiba-tiba bertanya kepadanya, David, maukah kamu mengundurkan diri? Fei-sue, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepadaku? David tertegun, dan buru-buru bertanya seperti ini. Sebenarnya, aku baru saja memikirkan hal ini sepanjang waktu. Amanda Fei-sue berkata, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan berkata dengan lemah, orang yang cakap sepertimu, yang telah menghasilkan begitu banyak uang, adalah sudah menjadi orang kaya, dan bahkan lebih setelah menjadi konsultan batu giok Tuan Fu. Bagaimana saya bisa bersedia untuk tinggal di perusahaan saya di masa depan? Fei-sue, sejujurnya, saya tidak pernah berpikir untuk mengundurkan diri. Kata David kepada Amanda Fei-sue berkata begitu. Kenapa? Amanda Fei-sue bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Sangat sulit bagi saya untuk mencari pekerjaan setelah lulus dari universitas. Justru karena Anda memberi saya kesempatan sehingga saya mendapat pekerjaan ini di Ling Media. David berkata kepada Amanda Fei-sue, dan di Ling Media saya sangat suka pekerjaan ini. Bahkan sebelum kamu menjadi pacarku, kamu benar-benar baik padaku. Jadi untukmu, aku tidak ingin mengundurkan diri. Ini memang kata-kata tulus David, seperti yang dia katakan, setelah lulus dari universitas. Amanda Fei-sue memberinya pekerjaan pertamanya, dan di masa lalu ketika dia dalam kesulitan keuangan dan membutuhkan uang, Amanda Fei-sue bahkan memberinya uang muka gaji.
Terima kasih sudah mengatakan itu. Amanda Fei Sue sedikit tergerak, tetapi dia berkata kepada David, David, sebenarnya, saya juga tahu betul bahwa pria yang cakap seperti Anda cepat atau lambat akan membuat karir dari dirinya sendiri, dan Link Media bukanlah perusahaan besar. Kesepakatan. Perusahaan, jika Anda tinggal, itu akan mempengaruhi masa depan Anda. Fei Sue, aku tahu maksudmu, tapi aku masih tidak ingin mengundurkan diri. David berkata kepada Amanda Fei Sue, aku hanya suka Link Media ini pekerjaan. Oke. Melihat David mengatakan ini, Amanda Fei Sue berhenti berbicara dengannya, tetapi berkata kepadanya, karena kamu adalah pacarku, aku sangat berharap, kamu dapat memiliki karirmu sendiri. Fei Sue, kamu, benarkah begitu? David terkejut, dan buru-buru bertanya pada Amanda Fei Sue seperti ini. Tentu saja. Amanda Fei Sue mengangguk, dan berkata kepada David, sebenarnya, aku juga orang biasa. Tentu saja aku harap kamu bisa menonjol. Selain itu, karir adalah kehidupan kedua pria, jadi untuk dirimu sendiri dan aku. Bahkan untuk orang tuamu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, kamu harus benar-benar mempertimbangkan untuk memulai bisnis. Memulai bisnis. David tertegun sejenak, dan bergumam, Fei Sue, apa yang kamu katakan cukup masuk akal, tapi, aku belum memikirkannya. Kamu belum menemukan proyek yang cocok, kan? Amanda Fei Sue bertanya pada David seperti ini. Kamu juga bisa mengatakan itu. David buru-buru menjawab. Bolehkah aku memberimu beberapa nasihat? Amanda Fei Sue tiba-tiba berkata. Tentu saja, aku bisa berharap untuk itu. David tahu bahwa Amanda Fei Sue lulus dari sekolah bisnis asing yang terkenal, dan dia jauh lebih baik daripada dirinya dalam hal ini, dan dia adalah bos perusahaan itu sendiri, jadi dia mengenalnya detailnya cukup baik. Dengarkan dia, sarannya juga bagus. Saran saya kepada Anda terutama adalah Anda harus memilih proyek yang cocok untuk pengembangan Anda sendiri berdasarkan kekuatan dan kemampuan Anda sendiri. Amanda Fei Sue berkata kepada David, dan kemudian berkata, kamu tidak kekurangan dana sekarang, selama Anda temukan proyek yang cocok untuk Anda, lalu investasikan perlahan, sehingga Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati. David mengangguk berulang kali, saran Amanda Fei Sue adalah masih sangat relevan. Melihat saran David sendiri, Amanda Fei Sue dalam suasana hati yang baik, dan dengan bercanda berkata kepadanya, Presiden David, jika kamu menjadi kaya di masa depan, jangan lupakan aku, gadis kecil. Hehe, bagaimana aku bisa melupakanmu apa? Melihat apa yang dikatakan Amanda Fei Sue, David hanya menyerang saat setrika masih panas, aku benar-benar ingin memenuhi kewajiban pacarku sekarang, dan meninggalkan jejak yang dalam padamu. Amanda Fei Sue tersipu bahkan lebih ketika dia mendengarnya, tapi dia juga tahu pikiran David, dan dia diam-diam membandingkannya dengan Ding Wei, jadi dia tentu saja tidak ingin kalah darinya. Selain itu, Amanda Fei Sue berpikir bahwa dia sudah dewasa, dan dia adalah pacar David, tentu saja dia tahu bahwa hal semacam ini cepat atau lambat akan terjadi, dan dia sendiri tidak menolaknya. Jadi Amanda Fei Sue terus mengemudikan mobil, membawa David menuju Taman Daviding. Melihat Amanda Fei Sue menanam dirinya atas inisiatifnya sendiri dan menuju ke tempatnya, suasana hati David menjadi gelisah. Datanglah malam ini untuk memiliki malam romantis tanpa tidur. Tepat ketika Amanda Fei Sue dan David menuju ke Taman Daviding dengan pemahaman diam-diam, Simen Aotian terbangun dari koma di kamar mewah di rumah Shengxi. Bab 221. Tuan Simen, kamu akhirnya bangun. Simen Aotian membuka matanya dan mendengar suara wanita yang menyenangkan.
Dia mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Fu Yinghong. Di sebelah Fu Yinghong, ada seorang dokter berjas putih dan sekelompok petugas keamanan dari keluarga sejahtera. Kemudian si Men Aotian menemukan bahwa semua orang memandangnya dengan mata aneh. Dari mata semua orang, si Men Aotian merasakan terlalu banyak pesan, seperti kasihan, ejekan, sombong, tak terlukiskan. Bahkan Fu Yinghong juga memiliki ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Si Men Aotian, yang baru saja bangun, masih sedikit linglung, jadi dia tanpa sadar bertanya, "Apa yang kalian lakukan melihatku seperti ini?" "Oh, kami semua mengkhawatirkanmu," kata Fu Yinghong. Dia berkata lagi, "Kamu adalah putra tertua dari keluarga Si Men, kami tidak mampu mengurus apa yang terjadi." Mendengar apa yang dikatakan Fu Yinghong, si Men Aotian segera mengingat kembali pengalaman tragisnya malam ini, sehingga wajahnya dengan cepat menjadi murung. Turun, lalu dia bangkit dan berjalan langsung ke pintu. "Tuan Si Men, kemana kamu pergi? Kamu belum pulih sepenuhnya." Fu Yinghong buru-buru bertanya pada si Men Aotian seperti ini. Si Men Aotian menoleh dan melirik Fu Yinghong. Tatapannya dingin dan ganas, tapi dia membanting pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat si Men Aotian pergi, Fu Yinghong mengerutkan kening, dan bergumam, sepertinya orang ini tidak akan melepaskannya. Setelah si Men Aotian meninggalkan ruangan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tidak setelah beberapa saat, seseorang yang spesial pergi ke Shengshi Haoting dan menjemput si Men Aotian. Sekitar 20 menit kemudian, si Men Aotian kembali ke villa mewah di Teluk Tianlong, Jiangbei. Setelah kembali ke villa, si Men Aotian memanggil lelaki tua bersetelan tang abu-abu, dan secara singkat menceritakan apa yang terjadi padanya malam itu. Setelah selesai berbicara, si Men Aotian segera berkata, "Tuan Li, Anda harus membalaskan dendam saya." Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua bersetelan tang abu-abu itu, wajah si Men Aotian menjadi mendung. Begitu si Men Aotian menjawab jawabannya, dia mendengar suara laki-laki. "Tuan, anak laki-laki bermarga David, ikuti Nona Amanda ke rumahnya di Taman Daviding, dan dia mungkin ingin menginap." Mendengar berita ini, si Men Aotian tiba-tiba menjadi marah, menendang meja di sebelahnya. Ternyata si Men Aotian telah menganggap Amanda Fei Shui sebagai kurungannya sendiri, dan diam-diam mengirim seseorang untuk mengawasinya. Tetapi sekarang dia menerima berita seperti itu hanya menambah bahan bakar ke dalam api. "Aku ingin balas dendam. Aku harus balas dendam." Si Men Aotian meraung keras. "Tuan, Anda harus berpikir 2 kali." Lelaki tua berjas tang abu-abu itu dengan cepat mengingatkannya lagi. "Tidak. Kebencian ini harus dibalas, dan kebencian ini tidak boleh dibiarkan dalam semalam." Si Men Aotian segera menyela kata-kata lelaki tua itu, menggertakkan giginya dan berkata dengan suara kejam, "Bocah itu membuatku sengsara, dan dia masih ingin tidur dengan wanita yang kusukai. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Aku tidak akan pernah membuatnya merasa lebih baik. Aku akan membunuhnya." Melihat si Men Aotian begitu bersemangat, lelaki tua bersetelan tang abu-abu berhenti mencoba membujuknya, karena dia juga tahu emosinya. Jadi dia berkata terus terang mengingatkannya, "Tuan muda, keterampilan David luar biasa, saya mungkin bukan lawannya. Tuan Li, saya tahu anak itu sangat terampil, jadi saya ingin menemukan Tuan yang diabadikan oleh keluarga Si Men," kata si Men Aotian segera. "Tuan muda, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika Grandmaster keluar, itu pasti akan membuat Patriar khawatir. Jika Patriar menyalahkannya." Lelaki tua bersetelan tang abu-abu itu mengingatkan si Men Aotian. "Tuan Li, apakah Anda punya ide bagus?" Si Men Aotian bertanya lagi pada lelaki tua berjas tang abu-abu itu. "Yah, pria." Tua bersetelan tang abu-abu itu berpikir sejenak,
dan berkata, jika kita tidak menggunakan orang-orang dari keluarga Simen, ada 2 tuan yang bisa kita temukan sejauh ini. Siapa itu? Simen Aotian buru-buru bertanya padanya. Keluarga Yan Shuangsha, kata pria tua dengan setelan abu-abu tang. Oh, aku pernah mendengar tentang reputasi jahat keluarga Yan Shuangsha. Simen Aotian tertegun, dan kemudian berkata, kedua bersaudara ini memiliki banyak nyawa di tangan mereka. Mereka dicari oleh pihak berwenang lagi, bukan? Mereka pergi ke luar negeri, bukan? Saya menerima berita bahwa mereka telah menyelinap kembali ke negara itu secara diam-diam, dan bersembunyi di Jiangbei. Pria tua bersetelan tang abu-abu berkata, keluarga Yan Shuangsha sangat terampil dan kejam, dan mereka adalah pembunuh di luar negeri. Uang adalah satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu, dan itu bersih dan rapi. Tuan Li, maka Anda dapat segera menghubungi saya dengan keluarga Yan Shuangsha. Simen Aotian segera mengatakan ini, lalu berkata kepada lelaki tua bersetelan tang abu-abu, kecuali untuk keluarga Yan Shuangsha selain itu, kita perlu mengatur tenaga kerja terbaik, bertindaklah sekarang. Aku ingin melihat anak itu David mati dengan mataku sendiri, dan Amanda Feisue, perempuan jalang itu, aku ingin untuk menggodanya di depan anak itu. Saat ini, di komunitas Taman Daviding, di Villa Amanda Feisue, David dan Amanda Feisue sedang menikmati makan malam unik dengan cahaya lilin untuk 2 orang. Ini diatur oleh Amanda Feisue sendiri, karena dia tahu apa yang akan terjadi, dia sedikit gugup, dan perlu mengolah atmosfer terlebih dahulu. Cahaya lilin, anggur merah, keindahan, suasananya indah dan romantis. David pasti menatap wajah Amanda Feisue yang lembut dan tanpa cacat, dan ketika dia berpikir untuk pergi ke Wushan bersamanya segera, dia merasakan gelombang ekstasi di hatinya. Terutama di lingkungan dan suasana ini, David bahkan berpikir bahwa dia dan Amanda Feisue tidak akan bisa tidur malam ini. Kenapa kamu terus menatapku seperti ini? Feisue, kamu sangat cantik. David menatap Amanda Feisue, semakin kau melihat, semakin cantik dirimu, ketika pacarmu, Ding Wei. Amanda Feisue segera mengingatkan David. Oh, dia, bagaimana saya bisa mengatakan ini? David akhirnya sadar, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Apakah sulit bagimu untuk menjawab pertanyaanku? Melihat tatapan malu David, Amanda Feisue sengaja bertanya seperti ini. Kamu masing-masing memiliki kecantikannya sendiri, David buru-buru menjawab. Hehe, jika aku harus memberitahumu, siapa yang lebih cantik, aku atau dia, dan siapa yang lebih menarik bagimu? Amanda Feisue bertanya pada David lagi. Ini. David ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata kepada Amanda Feisue, tentu saja itu kamu. Karena David juga tahu bahwa wanita adalah yang paling tidak masuk akal pada saat seperti itu, dan sepertinya Amanda Feisue tidak kebal terhadap ini. Ikuti pikirannya dan buat dia bahagia. HMPH, bermuka 2. Amanda Feisue memberi David pandangan kosong ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata kepadanya, pacarmu sangat cantik. Temperamennya juga bagus, dan sosoknya sangat hebat. Kamu harus sangat jelas tentang ini. Flying Sue, kamu juga sangat cantik dan memiliki temperamen yang baik, sosokmu juga hebat. David buru-buru berkata, dia tidak mengerti mengapa Amanda Feisue sangat suka membandingkan dengan Ding Wei. Banyak. Faktanya, apa yang tidak diketahui David adalah sejak Amanda Feisue melihat Ding Wei, dia telah membandingkan dirinya dengan dia di dalam hatinya. Karena Ding Wei adalah pacar baru David, dan Amanda Feisue juga mengira dia adalah pacar baru David, ketika kedua gadis itu bertemu, akan ada reaksi kimia yang aneh. Hehe, kamu tidak perlu membujukku seperti ini. Cukup banyak. Amanda Feisue tersenyum, dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang lebih provokatif kepada David, apakah dia puas dengan aspek itu? Feisue,
Apa maksudmu? David adalah terkejut lagi, sesaat dia tidak mengerti apa yang ditanyakan Amanda Feisue. Ini, di tempat tidur, aspek itu, penampilan. Amanda Feisue tersipu, mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan suara rendah. Ah, Feisue, kenapa kamu begitu tertarik dengan pertanyaan ini? David cukup terkejut, Amanda Feisue menanyakan pertanyaan yang sangat menarik ini. Apa? Saya sudah dewasa, jadi saya tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Amanda Feisue terus bertanya. Sebenarnya, aku belum pernah memiliki hubungan seperti itu dengannya. David hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah ini tidak mungkin? Amanda Feisue tidak mempercayai kata-kata David, tetapi menatapnya dan berkata, dia sangat cantik dan memiliki sosok yang luar biasa, bisakah kamu menahannya? Kamu membodohiku. David tersipu, lalu memberitahu Amanda Feisue bahwa dia ingin pergi ke tempat Ding Wei untuk bermalam, tetapi kebetulan bertemu dengan bibinya yang datang tiba-tiba. Hahaha, ada hal seperti itu. Benar-benar, sangat menyenangkan. Setelah mendengarkan narasi David, Amanda Feisue tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa genit. Feisue, kamu, jangan menertawakanku. David berkata tanpa daya, kamu tidak tahu betapa tidak nyamannya aku menahan diri malam itu. Faktanya, David benar. Malam itu, karena Ding Wei hubungan dengan bibinya datang tiba-tiba, tetapi dia tidak berhasil, yang menyebabkan fenomena, Yang Yuan bergegas ke tubuh, yang berangsur-angsur memudar setelah melemparkannya sepanjang malam. Oleh karena itu, ketika David memikirkan kejadian ini sekarang, dia masih merasa tak tertahankan. Kalian, marah. Apakah ini sangat tidak nyaman? Amanda Feisue bertanya pada David dengan wajah memerah. Itu benar. Ini semacam, perasaan seperti kamu akan meledak. David mengangguk, lalu berkata. Sangat menakutkan. Amanda Feisue bergumam tanpa sadar. Feisue, kamu tidak bisa mengatakan itu. David segera berkata kepada Amanda Feisue, wanita juga memiliki pemikiran seperti ini, dan begitu mereka emosional, mereka cukup gila. Yo, sepertinya kamu sangat Anda memiliki pengalaman. Wajah Amanda Feisue berubah semakin merah. Ngomong-ngomong, aku juga punya mantan pacar. Penampilannya dalam hal ini. Setelah David mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan Alicia. Cukup. Jangan sebutkan mantan pacarmu padaku. Ekspresi Amanda Feisue menjadi dingin, dan dia berkata begitu. Karena masalah antara David dan Alicia, Amanda Feisue cukup jelas tentang hal itu, dan di dalam hatinya, dia masih memandang rendah Alicia karena membantu adik laki-lakinya yang tidak mementingkan diri sendiri.